Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami siswa SMA Negeri 1 Tanjung Batu. Di dalam video ini kami akan menyampaikan materi pengaruh dari iptek bagi para pelajar. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pengaruh iptek dalam dunia pendidikan. Apa sih itu iptek? Iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dua hal yang sangat sulit dipisahkan, karena ilmu pengetahuan muncul sebagai akibat dari aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan biasanya, hasil pemikiran dari ilmu pengetahuan tersebut diwujudkan dalam bentuk teknologi. Iptek merupakan sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Dapat juga dikatakan iptek merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi, ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Selama ini, iptek telah berkembang sangat pesat dan cepat. Dapat dilihat dari semakin banyaknya bermunculan teknologi canggih yang membantu aktivitas dalam kehidupan manusia. Dengan semakin berkembangnya iptek saat ini, tentunya memberikan dampak positif maupun dampak negatif bagi kehidupan manusia. Apa saja dampak-dampaknya itu? Mari kita bahas secara bersama-sama. Dampak positif. Iptek memberikan dampak yang positif utamanya pada bidang pendidikan. Pertama, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Selama ini proses pembelajaran yang kita kenal yaitu adanya pembelajaran yang disampaikan hanya dengan tatap muka langsung, seperti yang kita lakukan di sekolah-sekolah. Namun dengan adanya kemajuan iptek, sekarang kita bisa belajar dari manapun dan kapanpun. Misalnya melalui aplikasi-aplikasi yang ada seperti yang banyak berkembang saat ini, yaitu Zoom Meeting, Google Meet, tes online melalui aplikasi Ruang Guru, dan masih banyak lainnya. Yang kedua adalah munculnya media massa, khususnya media elektronik dan juga media sosial sebagai sumber ilmu. Jika kita ingin mencari ilmu, sekarang tidak hanya di sekolah saja, tapi bisa juga dengan menonton tayangan televisi yang mendidik, mendengarkan pelajaran melalui radio, menonton konten-konten edukasi menarik di YouTube, maupun media sosial lainnya. Yang ketiga adalah mempermudah siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Beberapa contohnya yaitu guru menggunakan LCD saat menjelaskan pelajaran di kelas. Peserta didik menggunakan laptop maupun HP untuk ujian. Dan sekarang kita bisa mencari materi atau sumber tambahan ilmu melalui Google. Selain itu, e-learning juga sudah sangat banyak berkembang saat ini, sehingga menambah variasi teknik pembelajaran kita. Selanjutnya, di samping dampak positif, tentunya ada dampak negatif dari iptek itu sendiri, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, banyak kasus. Internet dapat membuat kualitas moral para siswa menjadi menurun karena membuka situs-situs yang berbahaya. Yang kedua, adanya kesenjangan sosial di antara para peserta didik baik dari sisi fasilitas dan kualitas pendidikan. Dan yang ketiga, peserta didik menjadi bergantung pada teknologi karena terbiasa mendapatkan informasi dengan mudah sehingga mereka menjadi lebih manja. Lalu, bagaimana solusi untuk meminimalisir dampak perkembangan penggunaan iptek itu? Berikut beberapa solusinya. Yang pertama, masyarakat harus diberikan pemahaman tentang cara menggunakan teknologi informasi dengan baik dan tidak melanggar etika.
sehingga teknologi informasi dapat dimanfaatkan dengan semestinya. Yang kedua, pemerintah harus membuat suatu peraturan yang tegas terhadap setiap pelanggaran dari penggunaan teknologi informasi yang merugikan orang lain maupun negara. Dan yang ketiga adalah masyarakat juga harus diberi bimbingan untuk menggunakan teknologi yang dikuasai untuk menjalin hubungan yang lebih intens dengan teman ataupun orang-orang yang sebelumnya telah dikenal di dunia nyata. Baik, itu tadi adalah hasil kerja kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.